Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan Al-Masyahidu wal Mazaratu. Pembahasan seputar tentang masyahid. Masyahid itu situs atau tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Kemudian mazarat itu tempat-tempat untuk berziarah. Jamaah hormati, innal masyahida allati naraha fil biladil islamiyati kabiladis Syam wal Iraq wa Misra wa ghairiha minal bilad la tuwafiqu ta'alimal Islam. Sesungguhnya masyahid situs atau tempat bersejarah yang kita lihat di negeri-negeri Islam seperti Syam, Irak, Mesir dan selainnya dari negeri-negeri itu tidak sesuai dengan pengajaran Islam. Tidak sesuai dengan pengajaran Islam. Bahkan nanti ternyata itu kebiasaan orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau ada tempat, misalkan dulu satu tokoh pernah singgah di satu tempat. Tempat itu langsung dikeramatkan. Langsung dikeramatkan. Jadi nggak sesuai dengan pengajaran Islam. Sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun kubur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk an yujassasal qabru, mengapur kubur. Mengapur kubur itu nyemen, bangun, atau yang semisalnya. Kemudian diduduki, kemudian dibangun di atasnya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kemudian penulis menerangkan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, an yujassasal qabru, tajzis itu yasmulu dahana bil kalas wa ghairihi. Tajzis, jadi larangan an yujassasal qabru, mencakup mencat dengan kapur atau selainnya. Kalau zaman dahulu ngecat itu kapur. Jadi kapur nanti dikasih air, setelah air campur dublak. Kalau sekarang ngecat dengan menggunakan kapur itu cuman kalau 17-an. Biasanya yang les jalan itu dari kapur. Kuburan di kapur, dicat seperti itu nggak boleh. Jamaah hormati, atau kalau tidak dicat dengan seperti itu, dibangun. Kalau zaman dahulu bangun juga kapur. Kapur kemudian
hancurkan, setelah dihancurkan campur dengan pasir. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sahih, wa an yuktaba alaihi, ditulis, nggak boleh. Tulis Quran. Kalau Quran misalkan surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau ditulis syair, atau ditulis selainnya, sampai nanti di kalangan Syafi'iyah, rokmun, dikasih angka, itu pun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini, saudara yang saya hormati, larangan syariat kita. Lah cuman sayangnya di negeri kita dua ini sangat marak. Bahkan kalau kata Syekh, itu di negeri-negeri Islam, bukan hanya di Indonesia, di Syam, Irak, Mesir, itu tempat-tempat yang memiliki sejarah atau kuburan-kuburan itu semarak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin pertama sekarang, kata Syekh, inna hadil mazarat aksaruha ghairu sahihin. Padahal tempat-tempat berziarah ini kebanyakannya tidak benar. Persis seperti di negeri kita. Negeri kita itu mulai terkuak itu. Di mana itu katanya kuburan wali. Ada 9 atau berapa itu dibongkar. Ternyata palsu semua. Ternyata palsu semua. Ternyata di negeri kita ada namanya sekte Ndoboliyun. Itu nguri-uri kuburan. Lah, karena nguri-uri kuburan itu termasuk bisnis yang menjanjikan. Pernah kita lihat di berita itu? Kotak infak kuburan itu bukan sak meja ini. Mungkin 2 kali meja ini. Gede. Sekali buka, karung-karungan itu duitnya. Kalau Masjid Ali bin Abi Thalib sekali buka, ngitungnya kesuwen. 1.000, 2.000. Ya. Tapi kalau itu 50, 100 itu. Saudara yang saya hormati, kebanyakannya ghairu sahih, palsu. Contoh, Al-Husain ibn Ali, semoga Allah meridainya, istashhada fil Iraqi. Beliau meninggal syahid di Irak. Walam yasil ila Misra. Tidak sampai ke Mesir. Tapi kuburnya di Mesir. Ghairu sahih, tidak benar. Tidak benar. Wa akbaru dalilin ala dalika, bukti yang paling besar tentang itu, anna lahu qabran fi Misra, fil Iraqi, wa Misra wa Syam. Bukti yang paling besar bahwasannya, ya, itu tidak benar. Al-Husain itu memiliki 3 kuburan. Di Irak, di Mesir, di Syam. Dan ternyata sama seperti yang kita sebutkan tadi. Sekte Ndobol itu juga kayak gitu. Di Yaman misalkan, ya, bikin kuburan Nabi siapa. Nggak asli. Tapi niatannya, loh sepenting kan ini cuma nano aja, wasilah aja. Saudara yang saya hormati, ini contoh betapa rusak. Dalil yang kedua, bukti yang kedua, yang menunjukkan bahwasannya Husain tidak dikubur di Mesir, adalah anna sahabata la yudfanunal mauta fil masjid. Para sahabat itu tidak la yudfanunal mauta, mengubur orang yang mati di masjid. Gak ada sahabat yang mengubur orang yang mati di masjid. Karena Nabi SAW katakan, qatalallahu liyahuda wa ittahadu qubur anbiya'i masajida. Semoga Allah menghancurkan orang Yahudi, menjadikan kubur para nabi di masjid. Ya, saudara yang saya hormati, ini contoh yang pertama. Wal hikmatu fi dzalika, hikmah tentang itu, hatta tabaqal masajidu khaliyatan minasyirik. Sehingga masjid-masjid itu kosong dari kesyirikan. Kalau masjid dipakai ngubur, apalagi yang dikubur itu dianggap sebagai orang soleh, ya, dianggap sebagai wali, nanti sudah kesyirikan.
di negeri kita itu. Kesirikan sekitar kuburan ombyoan. Sujud kepada kuburan ada itu. Kalau zaman dahulu ketika orang tidak melihat, wah, hoak. Tapi sekarang di video kelihatan kuburan Sunan siapa itu. Jadi kalau ziarah itu, jadi penghormatannya dengan sujud. Coba, ini kesirikan. Belum lagi doa kepada penghuni kubur yang pernah kita sampaikan di Kalimantan itu, madad ya Syaihi Zaini. Minta diberikan kelapangan urusan duniawi kepada Syekh Zaini, guru sekumpul. Ini hati-hati. Jadi, saudaraku yang saya hormati, kenapa nggak boleh dikubur di masjid? Supaya masjid itu kosong dari kesyirikan. Sebagaimana kata Allah, wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Kalau masjid milik Allah, jangan kalian seru bersama Allah seorang pun. Kemudian telah tetap dari Rasul SAW, dufina fi baitihi walam yudfan fi masjidihi. Lah ini termasuk subuhat. Subuhatnya ngubur di masjid nggak boleh. Lah itu Rasulullah SAW dikubur di masjid. Maka kata Syekh, Rasul tidak dikubur di masjid, tapi dikubur di rumahnya. Dikubur di rumahnya. Di rumah Aisyah. Karena tidaklah seorang nabi yang meninggal kecuali dikubur di tempat yang beliau suka. Ketika itu kan bukan jatahnya Ibunda Aisyah. Rasul minta kalau boleh di tempatnya Ibunda Aisyah. Kemudian diizinkan yang punya jatah. Akhirnya setelah beliau meninggal, ada dua perkara besar yang ketika itu para sahabat berselisih. Pertama, Nabi dikubur di mana? Yang kedua, siapa pengganti Rasulullah SAW? Semuanya solusinya dengan hadis Nabi SAW. Ketika kepemimpinan, sahabat Ansor mengangkat sahabat yang mulia Ubaidillah ibn Jarrah. Sahabat Muhajir mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kami punya pemimpin, kamu punya pemimpin. Kemudian apa solusinya? Ternyata Nabi katakan Ansor itu wuzara, wazir. Kepemimpinan di tangan Quraisy. Akhirnya sepakat Abu Bakar menjadi khalifah, sahabat Ansor menjadi menteri. Yang kedua, tentang Nabi SAW dikubur di mana? Sebagian mengatakan di Baqi'. Sebagian mengatakan demikian-demikian. Akhirnya solusinya adalah dengan hadis. Seorang Nabi meninggal dikubur di tempat yang beliau sukai. Beliau dikubur di rumah Aisyah. Makanya nanti kalau orang katakan, lah itu Nabi dikubur di masjid. Enggak. Nabi dikubur di rumah Aisyah. Rumah Aisyah itu, kalau sini ya arah sana lah. Kan Masjid Nabawi marep ngidul. Jadi sebelah sana, Lor Etan. Jadi antara Raudhah, itu setelahnya itu rumah Aisyah. Jadi mimbar, Raudhah, rumah Aisyah. Dikubur di situ. Nah, wasa'al Umayyun al-masjidah fa'adahalu fihi. Pada masa Bani Umayyah, ya Bani Umayyun, jadi khalifah-khalifah dari Umayyah, itu mereka mengadakan perluasan Masjid Nabawi. Kemudian mereka masukkan kuburan Rasul SAW itu ke dalam masjid. Makanya ada ulama perluasannya kok enggak ke sana terus ke sana. Biar kuburan Nabi tetap di luar. Tapi perluasannya ke belakang, samping sini, samping sana. Sampai sekarang ke depan juga. Ya, makanya kata Syekh, walaitahum lam yaf'alu. Aduhai sekiranya Umayyun mereka tidak melakukan itu. Maka subuhat fitnah kuburan Nabi di masjid itu bisa dihilangkan. Ini poin pertama. Hati-hati
Dan Syekh menjelaskan berulang kali seputar fitnah kuburan. Karena kesyirikan paling besar di masa sekarang, satu doa kepada selain Allah, yang kedua seputar kuburan. Seputar kuburan ini termasuk kesyirikan yang besar di masa sekarang. Kemudian sekarang contoh kesyirikan, wa qabrul Husain al-ana yatufu ba'dun nasi haulahu wa yatlubuna hajatihim allati la tutlabu illa minallahi azza wa jalla. Kuburan Husain di masa sekarang itu sebagian manusia sudah tawaf. Wis ora saneng kono, nggak usah datang ke mana Iran. Lihat aja di YouTube. Itu nyata itu kuburan Husain ditawapi. Ditawapi. Padahal tawaf itu hanya boleh di Ka'bah. Wal yatatawafu bil baitil atiq. Kata Allah, hendaknya kamu tawafnya di rumah tua, di Ka'bah. Ini contoh. Kemudian meminta hajatihim, meminta kebutuhan mereka, yang kebutuhan itu tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kasifa'il mardo, seperti kesembuhan orang yang sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit? Cuman Allah. Makanya dalam ayat fa'idha maridtu fahuwa yashfini, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ini kalau di rumah sakit Islam itu terpampang. Makanya orang kalau sakit berobat itu hanya min babil ikhtiar. Cuman ikhtiar. Kesembuhannya dia harus yakini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengobatan ruqyah. Ruqyah itu bacakan Quran. Tapi catatan ulama, kesembuhannya bukan Quran itu, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ini minta kesembuhan sakit kepada Al-Husain. Sudah syirik. Wa tafrijil qurabat, minta dihilangkan kesempitan. Zaman dahulu pas corona itu, saya dapat kiriman video itu, orang-orang sana tawaf di kuburannya Husain. Ya Husain, ya Husain, selamatkan kami, bebaskan kami, hindarkan kami dari wabah corona. Ya, wa dinuna ya'muruna an natlubaha minallahi wahdah. Sementara agama kita memerintahkan kita untuk kita minta semuanya hanya dari Allah. Untuk minta semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alla natufa illa haulal ka'bati. Dan kita supaya tidak tawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Makanya kalau pelatihan manasik itu nanti ada Ka'bah palsu, kemudian tawaf. Itu para ulama terangkan nggak boleh kok. Tidak diperbolehkan karena tawaf itu hanya di wal yatawafu bil baitil atiq. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-29. Lah terus kalau kasih pelatihan, oh sekarang gampang. Tinggal pakai kamera, sorot ke deloken iki lho, tawafe ngono kuwi lho. Jamaah yang hormati, ini poin yang pertama. Kerusakan seputar mazarat. Dan apa yang Syekh kisahkan ini di tempat kita nyata. Tadi disebutkan kuburan Husain di Mesir. Padahal Husain mati syahid di Irak. Gak pernah sampai ke Mesir. Sahabat gak mungkin ngubur di masjid. Apa berarti kesimpulannya? Kuburan palsu. Di negeri kita kuburan palsu wakeh. Ya, yang bikin siapa? Malah katanya cucu Rasul itu nanti persis. Yang membikin seperti ini kalau di masa zaman dahulu itu namanya Bani Fatimiyun. Nah, sekarang juga begitu. Ternyata pelopor kuburiyun itu kami, cucu Rasul, dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, katanya begitu. Tapi bareng di cross check, nasabnya pedot.
Jamaah yang saya hormati, ini poin pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Poin pertama ini bukan hanya kuburan palsu. Tadi saya kasih contoh apa? Ngubur di masjid, negeri kita banyak. Kemudian ditawapi, ada juga ternyata. Kemudian dimintai kebutuhan yang itu hanya Allah yang mampu. Sabrek. Ini hati-hati ini. Poin kedua, inna masyhada sayyidah Zainab binta Ali ghairu sahih. Kemudian pekuburan Sayyidah Zainab bintu Ali. Jadi putra dari Ali bin Abi Thalib, itu juga tidak benar. Di mana kuburannya? Di Mesir. Kata Syekh, li'annaha lam tamut fi Misra wala fi Syam. Sayyidah Zainab bintu Ali itu tidak meninggal di Mesir, tidak meninggal di Syam. Tidak meninggal di Mesir, tidak meninggal di Syam. Bukti tentang itu, wujudu masyhadil laha fi kullin minha. Bukti tentang itu, adanya pekuburan untuk Sayyidah Zainab di setiap darinya. Nah, itu di sana ada, di sana ada. Lah sing bener sing endi? Poin yang kedua, kembali kuburan palsu. Ujung-ujungnya, selain dalam rangka merusak akidah kaum muslimin, kalau bahasa orang, cuan, duit, ujung-ujungnya ternyata duit. Yang tadi kita sampaikan, bisnis pekuburan keramat itu menjanjikan. Lah botol aqua segini itu kalau mambu-mambu keramat, itu 50.000 itu. Ya. Kadang cuman gini dibuka terus 0 gitu. Padahal 0. Wah, mau kesentuh wali loh. Itu sudah kecipratan barokahnya. Padahal dirijine bareng go ngupil. Bareng ngupil 0. Barokah apa gitu. Hati-hati ini. Poin yang ketiga sekarang. Innal islama yunkiru bina al-kubab alal kubur wa ja'alaha fil masajid. Sesungguhnya Islam itu mengingkari membangun kubah di atas kubur kemudian menjadikannya sebagai masjid. Kapan menjadikan kuburan sebagai masjid? Pertama, kuburan dipakai ibadah. Makanya kalau ziarah kubur bukan Al-Fatihah. Yang oleh Al-Fatihah Yasin, ya padha wae. Kalau nggak boleh Yasin, Al-Baqarah, walah kesuwen malan. Nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Menjadikan kubur sebagai masjid itu, kuburan dipakai tempat ibadah. Yang kedua, kuburan dibangun masjid. Walau kanat sahihatan ka qabril Husain fil Iraq wa Abdul Qadir Jailani fi Baghdad wal Imam Syafi'i fi Misra wa ghairihim lin nahyil amil waridil mutaqaddam. Ya, kalau sekiranya itu benar, seperti kuburan Husain di Irak, Abdul Qadir Jailani di Baghdad, Imam Syafi'i di Mesir, dan selain dari mereka, sebagaimana larangan umum yang telah datang pada yang telah lewat. Hadasani Syekh Shadiq an-Nauro ar-rajulan yusolli ila qabri Jailani wa yatrukul qiblah. Kemudian telah menceritakan kepadaku Syekh Shadiq, Syekh yang terpercaya, melihat seseorang sholat itu menghadap kubur Jailani. Di negeri kita juga begitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu, wah itu, iya, apa? Walinya para wali. Walinya para wali. Iya. Sholat menghadap kuburan, meninggalkan kiblat. Padahal menghadap kiblat itu merupakan syarat. Syarat itu yang disyaratkan tidak sah ketika syaratnya tidak dipenuhi. Jamaah yang saya hormati, ini hati-hati. Ya, contoh ini, contoh. Kemudian wa qaddama an-nasihata lahu farafadhaha. Kemudian syekh yang terpercaya ini memberikan nasihat.
Salatnya menghadap ke kiblat, bukan kepada kuburan. Ditolak itu. Apa penolakannya? Faqala lahu anta wahabi. Penolakannya, weh Wahabi dah. Persis seperti negeri kita. Negeri kita itu kalau kita nasihati jangan ngagungkan kubur, jangan dijadikan perayaan haul-haul. Itu ngisi ndengi wong ngendi wong Wahabi kuwi. Langsung kalimatnya anta Wahabi. Wa ka'annahu lam yasma' qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia tidak pernah mendengar ucapan Nabi, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan, jangan sholat menghadap kepadanya. Ini hadis misalnya dia omong ke, kowe sholat kok menghadap kepada kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kan dalam hadis la tusallu ilaiha, jangan sholat menghadap kubur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jawabannya, kuwi mesti hadisnya wong Wahabi. Lah hadis kok hadis wong Wahabi. Hadis itu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Poin yang ketiga, poin yang keempat. Inna aktsaral masyahidi fi Misra banat habima yusamma bidaulatil Fatimiyah. Sesungguhnya kebanyakan masyahid. Jadi situs-situs bersejarah, tempat-tempat untuk diziarahi di Mesir itu ternyata yang bangun yang diberi nama Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu kata Imam Katsir, fusakun fujarun mulhiduna zanadiqah. Orang kafir, fasik, fajir, orang yang kufur. Kemudian zindik. Zindik itu orang yang dungu. Ini Bani Fatimiyah. Iya. Mu'attiluna lil Islam jahidun. Mereka itu mengingkari Islam, mereka meniadakan Islam. Mazhab mereka mazhab Majusiyah Mu'taqidun. Majusi. Mazhabnya mazhab Majusi. Sekarang sebelum kita lanjut, coba perhatikan. Ternyata pengerusakan akidah kaum muslimin seputar pekuburan pencetusnya orang kafir. Hati-hati ini. Pencetusnya orang kafir yang disebut dengan Bani Fatimiyun. Daulah Fatimiyah. Ini kata Imam Katsir, kafir, fasik, fajir, zindik, mulhid. Ispol-polan ini. Makanya kayak kemarin, sebentar lagi ya, perayaan Maulid Nabi. Siapa pencetus pertama kali? Kembalinya ternyata orang-orang Syiah termasuk Bani Fatimiyun ini. Daulah Fatimiyah. Iya, ini tokoh mereka ngakui. Tokoh mereka mengakui. Iya, haulail kufar ra'ahum lama ra'aul masajida tamtali'u bil musallin wa hum la yusalluna wa la yahujjuna wa yahkiduna 'alal muslimin. Orang-orang kafir ini itu ketika melihat masjid-masjid penuh dengan orang yang sholat, mereka tidak sholat, mereka tidak haji. Mereka khawatir. Mereka dengki kepada kaum muslimin. Akhirnya merusaknya lewat jalur dalam. Kan banyak orang kafir itu kalau nyerang berhadapan, sejarah mencatat kalah. Itu selama kaum muslimin berpegang teguh dengan syariatnya. Akhirnya pengerusakannya dari dalam. Membo-membo setelah itu ngerusak dari dalam. Mereka berpikir memalingkan manusia dari masjid. Kemudian mereka bikin kubah-kubah, tempat-tempat ziarah yang dusta. Kalau bahasa kita, kuburan palsu. Mereka mengira bahwasanya di situ ada Husain bin Ali, ada Zainab binti Ali. Mereka lakukan perayaan-perayaan persis seperti di negeri kita. Bikin kuburan palsu, bar kuwi gawe haul. Kayak haul. Ya kayak Sarkliwon itu. Haul setiap tahun dialani macet itu. Saya pernah kejebak macet tuh, wah. Mungkin wong ngira kuwi peserta haul, lah kelambine padha.
Iya, teman saya sorry lah. Ngagungkan kuburan itu syiarnya orang-orang Yahudi. Iya. Saudara yang saya hormati, mereka adakan perayaan untuk menarik manusia. Wasamu anfusahum, mereka namai diri mereka dengan penamaan Fatimiyun. Kalau sekarang kami keluarga Rasul. Ngakunya kan gitu. Tasatturan liyamilan nasu ilaihim, untuk menutupi agar manusia condong kepada mereka. Kemudian kaum muslimin yang tidak paham syariat, itu bid'ah ini diambil. Yang bid'ah ini menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Bahkan mereka alokasikan harta yang melimpah, ya, fi amasil hajah ilaiha lisira'il aslihati lidifai an dinihim wa karamatihim. Dialokasikan untuk ini, acara-acara yang seperti itu. Termasuk haulan itu, perputaran keuangannya sampai berapa gitu. Lawang dodol gorengan itu seminggu katanya sama dodol rong sasi. Berarti ini podo dodol rong sasi itu. Makanya ada sebagian orang ketika diingatkan itu wasilah syirik atau bahkan kesyirikan, karena ada unsur duniawi mereka menolak. Kan gangguan seseorang menolak kemungkaran itu kalau sudah urusan duit. Wah, ojo mas, kuwi duit, aset katanya. Ini hati-hati ini. Padahal kaum muslimin sangat butuh, kata Syekh, membeli persenjataan untuk membela agama dan kemuliaan mereka. Ning duitnya diambur-amburkan kayak gitu. Poin yang keempat. Poin yang kelima, muslimin mengeluarkan harta untuk membangun kubah, tempat-tempat berziarah, dinding, dan yang lainnya di atas kuburan. Gak memberikan manfaat kepada orang yang mati sedikit pun. Kalau harta itu diberikan kepada fuqara, sungguh yang hidup mendapatkan manfaat, yang mati mendapatkan manfaat. Nah ini termasuk alokasi yang keliru. Ya, sekarang itu kan begitu. Wah, acara kaya ngono wah. Kalau lebih umum, acara tahlilan. Tahlilan itu yang kepaten ternyata saya dapat baca postingan orang itu, wah, akeh mas. Akeh. Apa yang mati dapat manfaat? Amalannya nggak ada contoh. Kalau misalkan itu disedekahkan atas orang yang meninggal, justru yang mati mendapatkan manfaat. Demikian pula Islam mengharamkan bangun kubur. Makanya Nabi berkata kepada Ali, la tada'u timsalan ila tamassahu wala qabron musrifa ila sawaitah. Jangan kamu biarkan satu patung atau berhala kecuali kamu ratakan. Kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ini perintah Rasul SAW kepada Ali. Cuman Rasul penguasa. Kalau kita ya nggak bisa nerapkan. Jangan si arba'in leren si ini nyandingin yang kuburan Danyong itu kijing-kijingnya kepruk kabeh. Karena Rasul memerintahkan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ya saya nggak ngakon, nanti urusanmu dewe. Kalau penguasa atau kalau nggak penguasa sudah ngaji sadar boleh. Misalkan dulu belum ngaji, kuburan bapak ibunya dikijing. Setelah paham, wah ternyata nggak boleh. Rapat sama keluarga iki piye? Tribane ngono ora oleh. Ayo diratakan, silakan. Karena kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan, itu yang dalam wewenang. Wallahu ta'ala alam. Ini saudara yang saya hormati, poin yang ke-5. Islam memberikan toleransi kuburan itu ditinggikan qadra sibrin hatta yu'rafa. Cuman segini. Sakil biar dikenali. Nanti boleh itu dikasih batu-batu misalkan sekedar tanda. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Terakhir sekarang. Wa hadi nudur allati tuqaddamu lil anwat hiya minasyirkil akbar. Ya'huduhal qadamu bil haram. Wa qad yasrifunaha fil ma'asi wa syahawat. Fayakunu sahibun nadar wal mu'ti syarikau fidzalika. Sekarang nadar yang dipersembahkan kepada kuburan-kuburan orang yang mati itu syirik besar. Ya. Kemudian juru kuncinya yang mengambil itu berarti makan dari hasil yang haram. Kan kalau ada orang nadar, nadarin boleh kebu,
Wah, juru kunci ini untuk ndas, untuk macam-macam. Itu makanan yang haram. Ya, sungguh dialokasikan dalam kemaksiatan dan syahwat. Maka orang yang bernadar ataupun yang memberi itu bersekutu dalam perkara kesyirikan. Nadar. Kalau sekiranya harta ini diberikan dengan nama sodako kepada orang fakir, kalau nadar kepada kuburan, syirik. Itu nadarmu tak piro? 20 juta. Walau 20 juta itu kamu berikan kepada orang fakir, sungguh akan memberikan faedah yang hidup dan yang mati. Iya, nanti akan tercapai kepada orang yang sedekah apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh. Wallahu ta'ala alam, hati-hati. Jadi situs-situs yang katanya bersejarah, kuburan-kuburan, itu kemungkinan pertama wasilah syirik, yang kedua syirik. Hati-hati. Dan ternyata itu semua merupakan program musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk merusakkan akidah. Ditutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa habibna fihi wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa karihna fihi. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran, yang benar itu benar, kasih rizki bisa mengikuti, cintakan kami kepada kebenaran. Tampakkan yang batil itu batil, kasih rizki untuk meninggalkan, dan jadikan kami benci kepada kebatilan. Selesai. Nanti setelah itu akan masuk dalam pembahasan kerusakan syirik itu apa saja. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.